hari ini saya mendapat tugas tentang TB dan pneumonia. Saya pikir topik ini yang sangat penting buat kamu karena TB itu masih menjadi masalah di kita. Kita mulai aja ya. Mudah-mudahan bisa selesai sekitar 2:30. Ada 2 topik ya. Saya akan bercerita hari ini tentang tuberkulosis sensitif dan resisten. Bagaimana diagnostik dan terapinya. Ini hal-hal penting yang harus diketahui oleh seorang dokter umum. Yang penting buat kamu adalah kompetensi dari TB ini adalah 4, ya. Jadi kamu harus bisa mengenal diagnostik, terapi, kalau ada masalah-masalah komplikasi baru rujuk ke kita. Kemudian saya juga akan memaparkan sedikit tentang resisten obat, ya. Oke. Nah, ini adalah satu skematis. Nah, sebut masa poin. Nah, ini adalah skematis yang berdasarkan warna ya. Yang kuning adalah TB HIV, yang merah adalah TB, yang biru adalah MDR TB. Nah, kita lihat Indonesia masuknya mana? Indonesia masuk yang negara ketiga-tiganya jadi masalah. Bersama-sama dengan Cina, India, dan Indonesia. Jadi, kita bermasalah dalam TB sensitif, bermasalah dalam MDR TB, juga dengan TB HIV. Bermasalah dalam terutama masalah jumlah, ya. Nah, kita lihat. Ini adalah epidemiologi, ini Global TB Report sebenarnya kurang lebih 3 hari lalu sudah keluar dengan 2023, tapi saya tidak sempat mengupdate-nya. Jadi ini yang terakhir 2022, Indonesia menempati ranking kedua dari 30 negara dengan beban TB. Indonesia menyumbang sekitar 9,2% kasus TB di dunia. India itu paling besar, 28%, kemudian Cina 7,4%. Nah, untuk MDR, TB kita nomor 5 di dunia. Nah, kita mulai tentang tuberkulosis itu sendiri. Ya, apa itu tuberkulosis? Ini definisinya penyakit sistemik dan kronik menular disebabkan oleh Bacillus Mycobacterium tuberculosis. Ada kata sistemik. Apa arti kata sistemik? Sistemik itu adalah menyeluruh. Jadi sebenarnya penyakit TB itu tidak hanya penyakit paru saja. Kenapa selama ini terkenalnya penyakit TB itu penyakit paru? Karena memang sebagian besar, sekitar 80% menyerang parenkim paru. Kenapa menyerang parenkim paru? Karena bersifat, kuman TB itu bersifat aerob. Bahkan dikatakan obligat aerob, senang terhadap oksigen, dan organ yang paling mempunyai kadar oksigen paling tinggi adalah paru, terutama di apexnya. Nah, itu predileksi untuk TB paru adalah di apex paru. Nah, kalau menyerang di luar paru, kita sebut TB ekstra paru. Semua organ hampir bisa terkena oleh TB paru ini, kecuali gigi, rambut, dan kuku. Kamu sebut saja organ-organ lain, semuanya ada. Mulai dari kulit, mata, daerah sinus, di hepar, semua ada. Ya, bisa terkena oleh kuman Mycobacterium tuberculosis ini. Nah, kita lihat. Bentar ya. Nah, ini pengertian TB. Kita lihat, memang untuk TB anak pada anak-anak itu relatif lebih sulit. Karena gold standar untuk diagnosis TB adalah melalui sputum. Kita lihat anak-anak itu lebih sulit mengeluarkan sputum karena itu berbeda. Cara diagnostik anak mungkin dengan nasogastric tube, dengan nebulisasi, intervensi berbeda dengan orang dewasa. Pada orang dewasa kita melakukan pemeriksaan sputum. Nah, ini adalah cara penularannya. Penularan TB biasa melalui inhalasi droplet nuklir kecil menembus sistem mukosuliar dalam bronkus sampai ke alveolus, kemudian berkembang biak dan menyebar melalui saluran limfe dari aliran darah sampai pada alveolus. Ya, sehingga terjadi reaksi inflamasi kita sebut dengan fokus primer. Nah, makrofag akan memfagosit basil TBC itu, tapi tidak semuanya mati. Sehingga yang tidak mati akan menyebar secara limfogen dan juga sebagian juga melalui hematogen. Dan itu bisa terjadi penyebaran pada organ-organ lain secara melalui darah ini. Ya. Nah, ini patogenesisnya.
droplet nuklei, ini droplet nuklei, ya, dalam bahasa Indonesia percik renik, droplet nuklei yang ada masuk ke terinhalasi, masuk ke saluran pernapasan, mencapai ke area terutama alveolus. Nah, kemudian di alveolus akan terjadi multiplikasi dari kuman TB. Ya, kita lihat. Nah, kemudian sebagian dari kuman-kuman TB ini akan masuk ke pembuluh darah, sehingga mencapai organ-organ tubuh lain. Organ tubuh lain, misal otak, tulang, ginjal, dan lain-lain. Nah, dalam waktu 2-8 minggu akan terbentuk sistem imun tubuh terhadap kuman TB ini, sehingga dapat kita deteksi melalui pemeriksaan yang kita sebut PPD2TU atau pemeriksaan IGRA, sehingga kalau positif kita sebut latent TB, LTBI, latent tuberculosis infection. Ya. Nah, jika daya tahan tubuhnya baik, mungkin ini terlokalisir, ya. Jika tidak baik, imunnya tidak baik, akan berkembang sehingga masuk ke organ-organ lain, ya, melalui pembuluh darah. Nah, ini ringkasan perjalanannya. Dia ada infeksi kuman TB, respon imun adekuat, sehingga terjadi pembatasan pertumbuhan bakteri dan mencegah terjadi infeksi. Kalau inadekuat, misalnya pada pasien-pasien yang menggunakan imunosupresan, pada pasien diabetes mellitus, pada pasien HIV, pada pasien-pasien pengguna kemoterapi, pada pasien chronic kidney disease, ini akan menjadi sistem imun adekuat, bisa terjadi gejala atipikal. Ya, gejala atipikal pada HIV misalnya, pada HIV itu jarang terbentuk kavitas. Kemudian sering juga terdapat yang kita sebut dengan TB miliar, TB hematogen. Ya, ini pajanannya kuman TB. 30% akan terinfeksi TB. Artinya seseorang itu kontak dengan pasien TB, 30% akan manifestasi bisa terdeteksi melalui IGRA, terinfeksi TB, dan dari 30% ini sekitar 10% berkembang menjadi TB aktif, menjadi manifestasi. Ini adalah infeksi TB, ini adalah disease TB. Disease TB itu manifestasinya menjadi aktif pada organ tertentu, misalnya pada paru, pada kelenjar getah bening. Kalau infeksi, kuman TB-nya ada, tapi tidak muncul sebagai di manifestasi organ. Nah, setelah 1 tahun sekitar ini laten TB ini, sekitar 5% akan berkembang jadi TB aktif. Ya, karena itu sekarang pengobatan TB laten ini kita berikan pada kelompok-kelompok tertentu. Ya, di Indonesia terutama pada HIV, pada chronic kidney disease, ya. Ini bagaimana diagnosisnya? Ini diambil dari International Standard Tuberculosis Care, masih tahun lama tapi masih bisa relevan, 2014. Standar 2 diantaranya mengatakan semua pasien termasuk anak-anak dengan batuk tidak diketahui penyebabnya berlangsung 2 minggu atau lebih dan ditemukan fototok tidak diketahui penyebabnya mendukung ke arah TB harus dievaluasi untuk TB. Ya, jadi kalau ada bercak infiltrat yang kita curiga TB, apalagi Indonesia endemis TB, harus kita buktikan pemeriksaan dengan pemeriksaan mikrobiologi gold standar untuk TB. Nah, ini adalah suatu mesin untuk menegakkan diagnostik TB, yaitu GeneXpert atau Expert MTB Reef. Alat ini mengubah revolusi diagnostik TB. Pertama, kenapa? Karena alat ini dapat memeriksa sangat cepat, time to result, yaitu 1 jam 45 menit. Artinya kalau kita masukkan sediaan ini sputum, masuk di mesin ini, dalam 1 jam 45 menit akan keluar hasilnya. Hasilnya, ini real pasien biasa sedikit ya, hasilnya MTB detected, artinya terdeteksi kuman TB, ini medium, dan rifampicin resistant detected, artinya pasien ini adalah pasien MDR TB. Kenapa? Kuman TB terdeteksi, rifampicinnya resistan. Nanti kita lihat apa itu MDR TB. Nah, ini resistensi. Kalau
ada obat wati. Obat wati terutama lini pertama itu rifampicin, INH, ethambutol, pirasinamid. Dua obat utama, rifampicin dan INH itu adalah dua obat utama yang paling penting. Nah, kalau terjadi satu resisten obat, kita sebut monoresistensi. Kalau lebih dari satu obat, kita sebut poliresisten. Tetapi, jika resisten terhadap dua obat utama, yaitu INH dan rifampicin, maka itu kita sebut MDR-TB, multi-drug resistant tuberculosis. Nah, pre-HDR itu apa? Pre-HDR itu TB MDR plus resisten dengan golongan fluoroquinolone. Golongan fluoroquinolone yang kita pakai untuk TB MDR adalah golongan moxifloxacin dan levofloxacin. Cipro kita tidak pakai, Oflo juga tidak kita pakai. Nah, apa itu SDR? SDR itu adalah pre-SDR plus resisten salah satu grup A. Nah, WHO sudah membuat satu grouping, itu grouping untuk pengobatan terutama TB MDR. Grouping untuk obat second line drug. Nah, grup A itu adalah grup yang paling baik. Berisi sebenarnya nanti kita lihat fluoroquinolone, linezolid, dan bedaquiline. Nah, kalau fluoroquinolone kan pre-SDR. Nah, kalau SDR itu pre-SDR plus salah satu grup linezolid atau bedaquiline. Ya, kalau TBRR itu resisten dengan rifampicin saja. Rifampicin. Ya. Nah, ini contohnya grup yang saya katakan tadi. Ada grup A, grup B, grup C. Ini grouping yang dibuat oleh WHO berdasarkan efektivitas obat. Di grup A adalah obat yang paling baik. Grup B yang menengah. Yang grup C kurang begitu baik. Nah, untuk pengobatan TB MDR, yang terutama adalah pengobatan individual, kita berikan kalau bisa grup A. Ya, dulu. Dan ada aturan untuk pengobatan jangka panjang itu adalah 5 obat. Ya, jadi kita lihat grup A itu apa? Levofloxacin atau moxifloxacin atau ya ini bedaquiline, linezolid. Jadi grup ini adalah obat-obat yang utama. Ya. Nah, mulai tahun 2020 pengobatan regimen drug resistant di Indonesia itu memakai all oral. Apakah itu all oral? Artinya semuanya pengobatan secara obat minum dengan shorter regimen atau longer regimen. Nah, shorter regimen itu pengobatannya 9-11 bulan. Kalau longer itu adalah 18 bulan sampai 24 bulan. Nah, sekarang ini pengobatan TB MDR sangat-sangat cepat berubah. WHO mengubah dengan cepat dan Indonesia dengan cepat sekali mengadaptasi perubahan WHO. Sekarang dianjurkan pengobatan 18 bulan. Nanti kita lihat pengobatan selanjutnya bagaimana. Jadi, all oral longer regimen ini menggunakan terapi individual, tergantung dari pola resistensi kuman TB. Nah, ada aturan untuk Indonesia kita menggunakan 5 obat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini grup A kita pakai, grup B juga dipakai. Kalau misalnya pasiennya alergi terhadap levofloxacin, itu pre-SDR. Misalnya tidak bisa menggunakan sikloserin itu digantikan oleh grup C. Grup C itu ethambutol atau dalamanid. Jadi minimal 5 obat untuk fase awal. Kalau shorter regimen itu pengobatan sudah ada standarnya. Kamu lihat ini, bedaquiline selama 6 bulan, levofloxacin, clofazimine, isoniazid dosis tinggi, pirasinamid, ethambutol, etunamid. Itu dilanjutkan selama, ini biasanya sekitar 6 bulan, ya, dilanjutkan levofloxacin, clofazimine, pirasinamid, ethambutol. Ya. Nah, ya. Nah, ini saat ini ada obat baru lagi selain longer, shorter. Ada yang kita sebut dengan ini, pengobatan dengan paduan bipalem. Kamu sekedar tahu aja, mungkin yang penting buat dokter umum adalah pengobatan untuk TB sensitif. Ya. Bipalem itu singkatan dari bedaquiline, proteomanid, linezolid, dan moxifloxacin. Kemudian paduan kedua bipal tanpa M, tanpa moxifloxacin. Jadi bedaquiline, proteomanid, linezolid. Kemudian paduan 9 bulan yang kita sebut shorter tadi,
ada variasi etonamik, ada variasi linezolid. Jadi kita kembali yang ini etonamiknya. Etonamik. Yang etonamik ini digantikan oleh linezolid. Ini paduan 9 bulan. Paduan 9 bulan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah panduan jangka panjang atau individual. Kesimpulannya, rencananya tahun depan akan kita mulai program Bipalem ini Indonesia. Harusnya bulan akhir-akhir tahun ini, tapi stok obat protomanid lagi tidak ada. Jadi pengobatannya pilihannya Bipalem, Bipal, paduan 9 bulan varicitolamid, paduan 9 bulan varicillinisulid, dan paduan jangka panjang. Kamu nggak usah terlalu mendalami regimen resisten obat ini, karena ini akan berkembang terus. Kamu sekedar tahu aja. Nah, ini untuk adalah alur penegakan diagnosis TBC yang terbaru. Ada istilah terduga TBC atau presumptive TB. Kemudian kita lakukan pemeriksaan TCM. TCM itu tes cepat molekuler atau menggunakan gene expert yang tadi saya sampaikan. Hasilnya beberapa kemungkinan. Yang pertama, MTB positif. MTB positif. Yang positif ini kita bagi lagi. Bisa rifampicin resistant, bisa rifampicin sensitif. Nah, MTB positif juga bisa, tapi indeterminate. Indeterminate ini meragukan, kita ulang TCM. Atau MTB negatif, artinya tidak terdeteksi kuman TB-nya, ini bukan kasus TB. Atau ini result error, invalid. Ya, ini kita ulang lagi. Nah, kita lihat, kalau MTB positif, rifampicin sensitif, kita lihat, apakah pernah mendapat pengobatan sebelumnya. Kalau pernah pengobatan sebelumnya, kalau dulu ada kategori 2, sekarang tidak ada kategori 2 lagi. Kita menilai apakah selanjutnya pasien ini resisten NH atau bukan. Prinsipnya resistensi akan terjadi kalau terjadi paparan lebih dari 1 bulan. Nah, kita ketahui pengobatan kategori 1 itu RHS itu selama 6 bulan. Sehingga ini terjadi resiko resisten terhadap NH juga. Nah, kalau resisten NH, pengobatannya dengan monoresisten NH. NH tidak kita pakai lagi, tapi kita menggunakan levofloxacin. Nah, sekarang kalau MTB-nya positif resisten, kita bagi. Apakah resisten fluoroquinolon tidak? Kalau resisten fluoroquinolon, kita memakai pengobatan TBC dengan paduan individual. Nah, sebenarnya ini yang tahun 2021. Yang terakhir ini kita bisa pakai pengobatan dengan Bipal. Ya, dengan bedaquiline, protomanid, linezolid. Ya. Kalau tidak hanya MDR saja, simple MDR, itu bisa memakai program Bipalem. Ya. Nah, jadi prinsipnya periksalah pasien-pasien presumptif TB dengan pemeriksaan gene expert atau tes cepat molekuler. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kalau di tempat tersebut belum ada pemeriksaan tes cepat molekuler, kita boleh melakukan pemeriksaan BTA cepat 2 kali. Cuma kerugiannya apa? BTA itu hanya mendeteksi kuman TBC tanpa mengetahui pola resistensi rifampicin-nya. Ya. Kemudian sensitivity juga jauh lebih bagus dengan pemeriksaan gene expert. Jadi bukan tidak mungkin BTA negatif, gene expert-nya positif. Nah, ini ada pemeriksaan pasien dengan terduga TB paru. Ini semua dokter kita investigasi berdasarkan simptom dan sign. Ini anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemudian ini pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang. Jadi kita simptom itu gejalanya, sign itu pemeriksaan fisiknya. Jadi simptom itu biasa kalau TB, kita bagi gejala sistemik dan gejala lokal. Gejala sistemik TB itu panas badan yang timbul, berat badan turun, nafsu makan menurun, keringat malam. Itu gejala sistemik. Nah, gejala lokal adalah tergantung dari organnya. Kalau organnya terkena paru, gejala lokalnya atau gejala organnya, pasien batuk-batuk lebih dari 2 minggu, bisa batuk darah, bisa nyeri dada, bisa sesak nafas kalau lanjut. Nah, kalau sign-nya sebenarnya tidak ada pemeriksaan fisik yang khusus pada TB paru. Kecuali kalau ada extrapulmonary TB, misalnya pada kelenjar kata bening, atau pada adanya asites atau kaku kuduk. Ya. Nah, imaging adalah pemeriksaan chest X-ray. Chest X-ray ini sangat sensitif. Ya.
tetapi sering oversensitif. Karena itu setiap pasien yang kamu curigai TB paru secara chest X-ray, kamu harus buktikan secara mikrobiologi dengan pemeriksaan gene expert. Karena gene expert itu lebih spesifik dibanding pemeriksaan imaging. Imaging itu sering oversensitif. Jadi banyak gambaran yang seperti TB dibaca oleh teman-teman kita sejawat oleh radiologi karena TB. Jadi itu nggak masalah kita klinisi bertugas membuktikan itu TB atau bukan. Ya. Kemudian mikrobiologi adalah standarnya, mulai dari smear, ini asid fast bacilli, yang lebih canggih memang pemeriksaan whole genome sequencing. Untuk imaging kita CT scan, tapi CT scan masih menjadi barang mahal di Indonesia. Ya, ini yang saya sebut molecular testing for Mycobacterium tuberculosis dan drug sensitivity test. Ini culture itu lebih kalau memungkinkan, tidak semua tempat bisa, ya, dan harus terakreditasi pemeriksaan culture. Pemeriksaan kultur itu media padat 6-8 minggu, yang cair itu 2-3 minggu. Nah, kita harus asesmen juga komorbid. Apakah pasien tersebut ada HIV, ada diabetes, atau malnutrisi? Mungkin yang lain berdasarkan indikasi, mungkin ada chronic kidney disease, ada gangguan liver. Ini perlu pengobatan yang lebih khusus. Kalau ada pasien-pasien begini, kamu konsul ke dokter penyakit dalam. Ada chronic kidney disease, ada liver disease. Kemudian kebiasaannya, apakah merokok atau tidak, drug abuse atau tidak. Ya. Nah, ini jenis pemeriksaan mikrobiologi. Pemeriksaan mikrobiologi adalah gold standar pemeriksaan TBC, mulai dari TCM, tes cepat molekuler, ya, kemudian mikroskopis untuk basil tahan asam, cuma tidak bisa membedakan antara BTA dan MOD ini, Mycobacterium adaptant tuberculosis, atau NTM, non-tuberculosis mycobacterium. Nah, ini bisa dibedakan dengan TCM. Di PTA positif, tetapi TCM negatif, artinya itu adalah MOD biasanya, Mycobacterium adaptant tuberculosis. Contoh MOD itu Mycobacterium complex, Mycobacterium avium ya, MAC, kemudian Mycobacterium celoni, ya, Mycobacterium sinensis, macam-macam. Nah, ada pemeriksaan lain prop assay untuk lini kedua dan lini ke-1. Lini kedua golongan fluoroquinolone, LPA. Lini ke-1 rifampicin. Ini culture tadi, ini uji kepekaan, ya. Nah, jadi pada seorang pasien, dahak itu sangat berharga karena dari dahak sputum kita bisa memeriksa pemeriksaan standarnya, gold standarnya, pemeriksaan mikrobiologi. Bisa juga dengan non-dahak, misalnya di cairan, semua cairan. Liquor cerebrospinalis pada RCS, jaringan, biopsi, kelenjar limf, ya, atau bilas lambung, aspirat lambung, terutama pada anak-anak. Jadi ini tergantung dari lokasinya, ya. Ini contohnya, ini pemeriksaan radiologis, jelas TB, ini CT scan, ya. Nah, gambaran begini mirip-mirip, bisa mirip ini suatu proses metastasis, tapi kamu harus lihat klinisnya, kemudian buktikan secara ini ada pemeriksaan mikrobiologi dari sputum. Ya. Nah, jadi kriteria diagnosis adalah gejala klinis dan atau radiologis, kamu buktikan pemeriksaan patologisnya. Ya. Kalau bisa, periksalah tes cepat molekuler. Ya. Kultur lama. Ya. Kalau misalnya bakteriologis ini negatif semuanya, biasa salah satu, kita boleh mendiagnosis sebagai klinis TB. Jadi TB ditegakkan secara klinis, ya. Nah, kita harus lihat respon terapinya. Nah, ini prinsip pengobatan TB sensitif obat. Prinsipnya kita kalau bisa mengandung minimal 4 macam obat. Kalau terpaksa sekali pada kondisi khusus itu 3 macam obat. Dosisnya harus tepat, harus teratur, cara minum obat benar, dan diawasi oleh treatment supporter atau PMO, pengawas penanganan obat sampai selesai. Jangka waktu cukup biasanya rata-rata 6 bulan, pada kasus tertentu lebih dari 6 bulan. Kasus lebih dari 6 bulan itu adalah TB miliar, TB tulang, TB meningitis. Ini adalah obat-obatnya. Obat utama adalah isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol. Streptomycin sekarang tidak masuk lagi karena tidak dipakai lagi. Kenapa? Efek toksiknya cukup besar.
sering vertigo, gangguan ginjal. Nah, ini dosis harian. Ya, dosis harian itu 10 mili per kilogram berat badan untuk rifampicin, isoniazid 5 mili. Nah, ini ada 3 kali seminggu, ini tidak dipakai lagi. Ya, ini dulu udah ada dosis intermittent. Karena secara terbukti, secara penelitian, bahwa pasien-pasien yang diberikan 3 kali per minggu, hasilnya kurang begitu baik dibanding harian. Kemudian, tingkat resistensi lebih besar terjadi pada 3 kali seminggu. Nah, ini berdasarkan berat badan. Jadi, ada perluan pengobatan dengan pengobatan kombinasi dosis tetap atau FDC, Fixed Dose Combination. Ini, kamu lihat, ini berdasarkan berat badan. Jadi, kalau berdasarkan berat badan, ya, kalau 30-37, 2 tablet, 38-54 kilo, 3 tablet, lebih dari mulai 55 kilo itu 4 tablet. Nah, di Kemkes katakan lebih 71 kilo boleh 5 tablet. Ya, ini kita nggak pakai lagi tab intermittent, ini yang setiap hari. Isinya apa? Satu tablet itu 150 mili rifampicin, INH 75 mili, pyrazinamide 400 mili, dan ethambutol 275 mili. Nah, jadi ini ada satu rekomendasi. Fase intensif itu 2 bulan, fase lanjutan 4 bulan. Dan berdasarkan penelitian itu direkomendasikan adalah ini regimen terbaik. Jangan menggunakan R3H3, ya, yang intermittent. Nah, ini pemberian obat kategori 2 tidak direkomendasikan lagi untuk pengobatan pasien TBC. Ya, jadi tidak ada lagi pengobatan dengan menggunakan injeksi subpromisin. Nah, ini targetnya tahun 2023 kalau bisa kombinasi dosis tetap harian ini sudah terlaksana di seluruh Indonesia. Ya, tidak ada lagi pengobatan yang kombinasi dosis tetap, dosis intermittent. Nah, ini ada satu penelitian mempersingkat penggunaan obat. Jadi ada penggunaan 4 bulan dengan regimen rifampicin dengan menggunakan moxifloxacin. Kita lihat isinya adalah isoniazid, rifampicin, moxifloxacin, pyrazinamide. Ini belum terlaksana secara program di Indonesia karena pemerintah belum menyediakan moxifloxacin, belum menyediakan rifampicin, dan obat ini relatif lebih mahal dibanding obat standar biasa. Ya. Nah, ini sebenarnya pilihan regimen tata laksana TBSO secara teoritis. Tapi sekali lagi di Indonesia kita dengan menggunakan regimen RHEZ dengan 4 HR. Ya, ini pilihannya. Jadi ada pilihan 4 bulan RHEZ. E itu kalau daerah setting yang tinggi TB, tinggi tingkat resistensi isoniazid, dilanjutkan 2 bulan saja. Jadi total pengobatan 4 bulan. Ini pada pasien-pasien 3 bulan sampai 16 tahun. Tapi saya pikir mungkin sebagian besar dokter anak tetap memilih ini. 2 RHZ plus 4 HR. Nah, ini pengobatan dengan menggunakan moxifloxacin. 2 NH, rifampicin, moxifloxacin, pyrazinamide. Kemudian dilanjutkan tanpa pyrazinamide selama 2 bulan. Ini dimulai pada kasus-kasus berusia 12 tahun ke atas. Ya. Nah, ini yang non-severe, penjelasan dari pada terapi 4 bulan ini. Ya. Nah, kita lihat TB ekstra paru. TB ekstra paru artinya di luar paru, ini TB kelenjar, ya. Bagaimana gold standar pengobatan diagnostiknya? Kalau bisa kita ambil FNAB di sini, fine needle aspiration biopsi, kemudian kita biarkan atau periksa TCM, dan kita periksa patologi anatominya. Ya, lama pengobatan itu secara klinis pemantauannya rata-rata 6-9 bulan. Ya, cuma pasien-pasien spondilitis TB, pada pasien spondilitis TB ada TB tulang pada tulang vertebra ini, ya, TB meningitis, TB miliar itu pengobatan 12 bulan biasanya. Nah, penggunaan steroid kita pakai untuk meningitis TB dan perikarditis TB. Ini dosisnya, biasa teman sejawat dari neurologi akan memberikan dexamethasone
secara klinis itu mengurangi penyeratan, mengurangi sequelae dari meningitisnya. Perikarditis juga kita berikan selama 11 minggu dengan dosis tapering off pelan-pelan, kemudian dikurangi, mengurangi kejadian perikarditis konstruktifah. Nah, ini adalah efek samping dengan efek samping obat OAT. Efek samping terbanyak adalah pasien-pasien itu mengalami drug-induced liver injury. Itu cukup sering terjadi di lapangan, jadi hati-hati pada pasien-pasien itu kita beri edukasi. Kalau pasien yang mual-mual muntah, ada dua kemungkinan. Pertama, karena GI upset. GI upset itu karena efek samping dari obat OAT ke arah lambung. Kita boleh berikan obat antiemetik, tetapi yang harus kita perhatikan kemungkinan terjadi drug-induced liver injury. Kita harus periksa SGLT, SGPT, dan bilirubin totalnya. Kalau terjadi peningkatan, harus stop obatnya, terutama lebih dari 5 kali. Kalau lebih dari 3 kali, dari upper limit nilai SGPT, dan ada gejala, harus stop juga. Ya, ini efek sampingnya. Ini mual muntah, tanpa ada peningkatan SGPT, biasanya penanggung jawabnya yang terdakwa adalah INH rifampicin pyrazinamide. Jadi cara menata laksananya, OAT boleh diberikan sesudah makan atau sebelum tidur. Paling baik adalah OAT itu diberikan dalam perut kosong. Perut kosong itu adalah 1 jam sebelum makan atau 2 jam sudah makan. Efek lain nyeri sendi, terutama pada pyrazinamide, ya, itu boleh kita berikan paracetamol. Aspirin boleh, cuma hati-hati, aspirin itu lebih besar efek samping ke lambung karena bersifat asam. Obat anti radang non steroid juga, bal-bal atau kesemutan biasa isoniazid, kita berikan W6, ya, 50-70 ml per hari. Nah, ini efek samping fisiologis, warna kemerahan pada urin. Kemudian flu-like syndrome itu biasanya pada rifampicin, ya, dosis intermittent. Sekarang jarang kita berikan tidak pernah kita berikan rifampicin dosis intermittent, dan jarang kita temukan flu-like syndrome lagi. Kemudian ini kalau gatal atau res, ya, RHS, ya. Kemudian besuk semua obat bisa, ya. Kalau bercak kemerahan kulit, res dengan atau tanpa rasa gatal. Kalau misalnya kita curiga alergi, harus stop obatnya. Subtomisin kita nggak pakai lagi, jadi tidak akan terjadi gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan. Dipterik itu obat hepatotoksik. Obat yang paling hepatotoksik adalah pyrazinamide. Obat yang lain adalah rifampicin dan INH. Semua OAT harus kita stop. Biasanya kalau lebih dari dipterik lebih dari 3, kita stop obat-obatnya. Ya, ada yang mengatakan lebih dari 2. Nah, ini ada encephalopati hepaticum, takutnya semua jenis OAT, bingung, mual, muntah, ya. Gangguan penglihatan pada etambutol, yang disebut neuritis optik. Kalau ada shock, gagal ginjal akut, itu rifampicin, obat harus dihentikan, jangan menggunakan rifampicin lagi. Ini gangguan produksi urin itu pada subtomisin, gangguan ginjal. Subtomisin kan sekarang tidak kita pakai lagi. Ya. Nah, ini pemantauan pengobatannya. Kita ini pada akhir bulan kedua, ini pertama sampai 6 bulan ya, kita berikan regimen ini. Ini masih 4R3H3, harus R7H7. Ini masih regimen lama. Pada akhir bulan kedua, hasil BTA-nya kita nilai apakah positif atau tidak. Kalau negatif artinya jadi konversi, perubahan dari positif menjadi negatif. Nah, dulu kalau tetap positif pada akhir bulan kedua, ada istilah sisipan. Kita berikan dosis RHS 1 bulan lagi. Sekarang tidak ada sisipan. Kalau demikian, kita berpikir jangan-jangan pasien ini pertama MDR, yang kedua ada yang disebut delay conversion. Delay conversion adalah konversi terlambat terjadi pada pasien-pasien yang loaded kumannya tinggi. Biasa ada kavitas, ya, lesinya luas, lesi lanjut. Nah, pada akhir bulan ke-5 kita lakukan lagi pemeriksaan BTA. Kalau positif nyatakan gagal, begitupun pada akhir bulan ke-6. Nah, ini monitoring efek sampingnya, ya. Biasanya pasien itu kontrol fase intensif, 2 bulan pertama itu intensif kita sebut 2 minggu sekali sampai akhir bulan ke-2. Setelah tersebut pasien dapat kontrol 1 bulan sekali. Ya.
kemudian ini sputum smear kita sebut yang dikatakan tadi. Kita boleh nggak foto torak ulang? Boleh. Sesudah biasanya pada akhir bulan kedua dan pada akhir pengobatan. Kita pantau berat badan. Kalau berat badan naik, berubah kelompoknya, kita harus naikin dosisnya. Tinggi badan, terutama pada pasien anak-anak, ini rapid molecular testing kita pakai untuk diagnostik, bukan untuk follow up. Yang kita follow up adalah kita pakai follow up BTA. Ini drug sensitivity test kita berikan kalau bisa memang dari awal, tapi tidak semua tersedia fasilitas dan kemudian mahal. Ya, ini kalau pengkajian pasien yang dicurigai gagal terapi, kita lihat adherennya, ya, compliance-nya, benar minum obat atau tidak. Mungkin ada komorbid, ada diabetes mellitus, ada gangguan yang lain. Mungkin bakteriologinya bagaimana? Kita lihat pola drug sensitivitasnya, ternyata pasiennya resisten obat, sehingga kita obat tidak menjadi efektif. Kita foto toraknya, supaya tahu ternyata diagnosis kita bukan TB. Akhirnya, ternyata lung CA. Kita lihat regimen kita sudah adekuat atau tidak, sudah benar atau tidak. Ini agak jarang terjadi malasupsi, terutama pada pasien-pasien malnutrisi, pada pasien HIV, atau pada gangguan penyerapan di usus, sehingga kadarnya tidak tercapai dalam darah, tidak tercapai konsentrasi terapeutik. Ya, sampai cukup sekian. Ada pertanyaan dulu?